periode 2, Juli sampai dengan Desember sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul malam ini di ruang virtual Google Meet dalam kegiatan webinar kita. Pada malam hari ini, saya, Inke Permataningsih, selaku moderator, akan memandu acara webinar kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar kita pada malam hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat sambutan, kelima pemaparan materi, keenam tanya jawab, dan terakhir penutup. Bapak Ibu, demikian susunan acara webinar kita yang berlangsung hari ini. Memasuki acara pertama, untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta sekalian, kami harap berada dalam posisi siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan mengambil posisi yang nyaman kembali. Memasuki acara kita yang ketiga, agar kegiatan kita malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara kita yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Kadeni SPD MPD selaku Ketua Kabupaten PGRI Kapuas. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Mbak Inke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi. salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pengurus PGRI yang mungkin bergabung pada malam hari ini, para pengurus SLCC PGRI yang telah bergabung juga di kegiatan malam ini, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, kita panjatkan rasa puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berada di layar ini dalam rangka meningkatkan kompetensi kita selaku guru yang seyogianya memang harus selalu mengupdate perkembangan kemajuan pendidikan khususnya sehingga kita bisa menyesuaikan kebutuhan zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa kita salam kearifan lokal kita, tapi salamat lingkungan atai, sembah sawujud kareneng malimpang, adil katarino bacuramin kasika, basingat kajubata, harus. Salam perjuangan PGRI, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes, terima kasih. Malam ini saya bangga perangkat organisasi PGRI yang tergabung dalam SLCC PGRI kembali hadir di tengah-tengah kita, kembali hadir menyapa rekan-rekan guru, dan memang diharapkan keberadaan PSLCC selalu membersamai guru untuk mengawal peningkatan kualitas guru dan pada ujungnya nanti bisa berdampak positif bagi kualitas hasil belajar anak-anak didik kita. Malam ini tepat sekali mengambil tema pengelolaan kinerja PNM, karena minggu-minggu inilah sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu Guru dalam menyusun RHK ya, sehingga 6 bulan ke depan Bapak Ibu akan melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya itu berdampak kepada kualitas pembelajaran. Hari ini PSLCC mencoba hadir untuk membersamai Bapak Ibu, ya kemungkinan kalau ada ya hal-hal yang dirasa sangat perlu untuk perbaikan penyusunan RKH, maka malam ini insya Allah akan mendapat pencerahan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sedikit saya menyinggung terkait dengan peran PSLCC sekaligus PGRI ya Bapak Ibu. PGRI itu organisasi profesi yang terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia yang anggotanya luar biasa. Nah, oleh karena itu kita semua guru memang sepatutnya dan sebaiknya masuk ke dalam organisasi profesi. Memang ada beberapa Bapak Ibu ya organisasi profesi. Salah satu yang paling berperan dalam perkembangan perjuangan guru adalah PGRI. Untuk itu saya berharap selaku Ketua PGRI Kabupaten Kapuas berharap dan sekaligus mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memperkuat PGRI, untuk menjadi bagian penting dari PGRI sehingga PGRI semakin kuat, semakin bermanfaat bagi anggotanya. Tentu banyak sekali peran PGRI yang sudah dilakukan untuk membersamai pemerintah atau membersamai pengambil kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu
berpihak kepada guru. Oleh karena itu, suara PGRI harus kuat, harus solid, karena misi utamanya adalah untuk menyuarakan kepentingan guru. Oleh karena itu, sekali lagi, Bapak Ibu sifatnya wajib ya untuk memperkuat organisasi ini. Caranya gimana? Salah satu caranya ya masuk menjadi anggota. Itu salah satu cara yang dari bawah. Nah, setelah masuk menjadi anggota, berkontribusi ya terhadap perkembangan PGRI, terhadap kebutuhan PGRI yang notabene adalah memperjuangkan hak-hak kita nantinya. Nah, bagi yang Bapak Ibu yang belum menjadi anggota, boleh nanti kita bantu ya mengisi link untuk mendaftar sebagai anggota, dan selanjutnya tentunya memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PGRI. Bapak Ibu yang saya hormati, PGRI saat ini sedang memperjuangkan, kalau di tingkat pusat itu kan banyak tuh yang lihat ya. Ya gimana nih ya? Nggak tahu. Ya, yang lagi diperjuangkan adalah penempatan tenaga kontrak P3K di sekolah-sekolah swasta. Ini sangat penting, sangat dianggap urgen, karena ada ketimpangan ya sekolah-sekolah swasta dengan negeri, yang tentunya ini perlu disuarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia. Mengingat bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama, baik yang di negeri maupun swasta, sehingga guru di negeri maupun di swasta harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama tentunya. Oleh karena itu perlu diperjuangkan oleh PGRI. Di tingkat daerah tentunya PGRI telah berperan banyak juga Bapak Ibu terkait dengan kesejahteraan dan didik atau guru ya. Di dalamnya menyiapkan guru berprestasi ya untuk di Kabupaten Kapuas. Saat ini kami sedang menyiapkan teman-teman yang akan mengikuti kontestasi di tingkat provinsi. PGRI Kabupaten Kapuas memfasilitasi mentoring, penyiapan itu semua, dan ini bisa dilakukan karena ada kemitraan yang cukup baik antara PGRI dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Kemudian memperjuangkan kota P3K ya bagi yang formasi-formasi yang memang masih memerlukan. Ini disuarakan oleh PGRI agar kebutuhan guru tercukupi, agar tidak ada ketimpangan, ya, gurunya cukup, ya sehingga proses pembelajarannya bisa berjalan efektif. Bapak Ibu, terkait dengan webinar malam ini, tentunya tadi sudah saya singgung sedikit, sangat relevan ya, temanya sangat penting, karena saat ini kita sedang membutuhkan. Tentunya dalam menyusun RHK nanti, Bapak Ibu betul-betul mempertimbangkan rapor pendidikan ya, sebagai dasar Bapak Ibu untuk merencanakan 6 bulan ke depan. Bagaimana rapor pendidikan itu bisa Bapak Ibu tingkatkan kualitasnya. Yang kuning menjadi hijau, yang merah apalagi kalau bisa menjadi hijau. Oleh karena itu strategi Bapak Ibu dalam menyusun RHK ya, tentunya sangat dibutuhkan pencerahan. Kalau kita lihat ada 6 indikator di rapor pendidikan ya, ini yang perlu Bapak Ibu cermati. Apakah itu nilainya merah atau kuning, bahkan hijau pun, itu tetap perlu dicermati. Yang pertama adalah kualitas pembelajaran. Nah ini penting Bapak Ibu selaku guru betul-betul memperhatikan hasil rapor pendidikan di poin atau di indikator kualitas pembelajaran. Karena ini sangat menyentuh kepada Bapak Ibu. Jadi kiprah Bapak Ibu di dalam kelas itu
dinilai oleh anak didik kita, dinilai oleh teman-teman kita, ya, dinilai oleh warga sekolah, sehingga di rapor nanti kita apakah kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu sudah memenuhi standar atau belum. Kalau dirasa Bapak Ibu perlu mengupdate diri untuk memperbaiki kinerja Bapak Ibu, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berkualitas, ya tentunya melalui webinar, melalui pelatihan, melalui pemberdayaan komunitas, melalui refleksi, diskusi, berbagi praktek baik. Nah, itu perlu Bapak Ibu lakukan sehingga kemampuan Bapak Ibu dalam menyajikan pembelajaran semakin meningkat. Kemudian indikator yang kedua adalah kemampuan literasi murid, sekaligus kemampuan numerasi murid. Ini yang sangat banyak ditemui di setiap satuan pendidikan, rata-rata nilainya masih di bawah standar, artinya masih kuning atau bahkan merah. Nah, oleh karena itu peran guru juga sangat vital, bagaimana melatih anak-anak piawai dalam membaca atau memahami teks atau konteks, ya. Nah, sehingga anak-anak betul-betul literat, apa yang dibaca paham, apa yang dibaca mengerti. Nah, itu fungsi daripada literasi numerasi. Anak-anak banyak yang hanya bisa membaca tetapi tidak memahami. Ya. Anak-anak lancar membacanya tapi tidak paham apa yang dibaca. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak belum literat. Ya. Anak-anak hanya punya keterampilan membaca tetapi belum punya keterampilan memahami. Nah, oleh karena itu perlu Bapak Ibu update diri bagaimana melatih anak-anak, ya, menghadapi soal-soal yang memang memerlukan pemahaman literasi dan numerasi yang baik. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan indikator berikutnya yaitu keamanan sekolah. Nah, Bapak Ibu harus mampu menciptakan di sekolahan itu rasa aman, rasa nyaman, jauh dari bullying, jauh dari peluncuran, ya, jauh dari hukuman yang menjerakan anak-anak, ya. Nah, itu semua harus Bapak Ibu ciptakan sehingga di sekolah itu menyenangkan. Anak-anak merasa kangen untuk hadir ke sekolah. Nah, oleh karena itu akan yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan. Kemudian indikator berikutnya adalah bagaimana kita menentukan karakter murid. Karakter siswa kita harus kita bentuk, harus kita perkuat, ya, melalui berbagai kegiatan, terutama kegiatan pembelajaran, kegiatan pembiasaan positif, kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan lain-lain. Nah, ini semua dalam rangka memperkuat karakter anak sehingga anak-anak memiliki karakter yang kuat, karakter yang positif, sebagaimana yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila, ya, yang beriman, punya nalar kritis, ya kan, jiwa gotong royongnya punya, ya, kemandiriannya ada, ya. Nah, itu mencerminkan karakter yang positif yang harus dimiliki oleh anak-anak didik kita. Kemudian yang berikutnya, indikator yang terakhir adalah kebinekaan sekolah. Tentunya sekolah diharapkan mampu memberikan rasa setara, ya. Artinya berbagai perbedaan-perbedaan itu tidak membuat mereka berkelompok-kelompok merasa lebih tinggi dari kelompok yang lain, ya. Jadi kita ciptakan suasana sederajat, saling harga menghargai, saling asih asa asuh, tidak ada yang merasa lebih dari yang lain. Nah, kalau sudah tercipta seperti ini berarti sekolah itu menjadi sekolah yang kita cita-citakan. Tentunya Bapak Ibu yang
terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu selaku guru, bahkan kalau ada nih Bapak Ibu kepala sekolah, tentunya mengharapkan sekolah yang didambakan, sekolah yang dicita-citakan oleh kita semua. Nah, seperti apa sekolah yang kita dambakan? Dilihat dari beberapa aspek ya, mungkin dari aspek kepemimpinannya. Sekolah yang didambakan itu pemimpinnya seperti apa? Ya barangkali pemimpin yang visioner ya, memiliki visi yang jelas, ya, terukur, kemudian memiliki budaya belajar yang tinggi. Itu ciri-ciri kepemimpinan yang didambakan. Ya. Berani bermimpi, berani mengambil keputusan, berani mengeksekusi. Itu ciri pemimpin yang mau berubah. Tentunya tidak berada di zona nyaman. Mereka ingin keluar dan menciptakan sesuatu yang lebih daripada yang biasa-biasa saja. Kemudian sekolah yang dicita-citakan atau sekolah yang didambakan itu dilihat dari sisi gurunya. Gurunya seperti apa sekolah yang didambakan itu? Ya tentunya guru yang reflektif ya, yang menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada di dirinya sehingga mau belajar. Itu ciri guru yang didambakan. Kemudian guru yang tentunya menyenangkan, guru yang kompeten, mumpuni. Nah, kalau itu sudah tercipta, saya yakin guru itu akan disukai oleh anak, akan dirindukan oleh anak, ya, akan menjadi guru yang diidolakan oleh anak. Jadi yang ketiga, sekolah yang didambakan itu dilihat dari pembelajarannya. Bagaimana pembelajaran yang berjalan di sekolah itu? Tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang tidak menantang, ya, membuat siswa-siswanya ingin tahu terus. Ya. Nah, itu ciri-ciri pembelajaran yang didambakan oleh anak-anak sebenarnya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sekolah yang didambakan itu seperti apa? Sekolah yang menghadirkan kenyamanan, keamanan, ya, kondusif, inklusif, ya, bisa menerima berbagai pihak, ya, terbuka, ya. Itu tuh sekolah yang dikangeni oleh anak-anak. Nah, kalau ini semua udah bisa kita ciptakan, kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, tentunya kita pasti didatangin oleh banyak siswa, oleh orang tua yang ingin menitipkan anaknya sekolah di sekolah kita. Nah, itulah tugas kita Bapak Ibu. Sekali lagi, walaupun kita guru, kita punya pandangan seperti itu, kita mampu membantu sekolah untuk menciptakan sekolah yang didambakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa menambah motivasi Bapak Ibu untuk terus berkembang, ya, untuk terus mengupdate diri, karena tantangan guru ke depan adalah perkembangan zaman yang luar biasa ini. Bapak Ibu harus siap. Demikian yang saya sampaikan, dengan mengharap ridho Allah dan yang hadir. Kegiatan seminar pengelolaan kinerja PMM yang diselenggarakan oleh PSLCC PGRI Kabupaten Kapuas tahun 2024 dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya yang luar biasa. Sama-sama. Mohon izin Bapak melanjutkan ke acara selanjutnya. Silakan. Nanti kalau saya mundur diri, dimaklumi ya, lanjutkan saja. Ya, semoga seminarnya berjalan dengan lancar. Iya Pak, terima kasih Bapak.
Ya, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara yang kelima, yaitu penyampaian materi. Sebelum kita memasuki materi, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan tata tertib kita dulu sebelum kita ke materi, yaitu kami mohon untuk Bapak Ibu mute dulu suaranya selama penyampaian materi, agar penyampaian materi dari pemateri nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon izin ya Bapak Ibu untuk di-mute dulu suaranya. Terima kasih. Nah, melanjutkan ke acara materi kita. Izinkan saya untuk memperkenalkan materi kita pada malam hari ini. Kita akan mendapat 2 materi, yaitu tentang teknis pengelolaan kinerja dan substansi pengelolaan kinerja di PMM. Nah, pemateri pertama kita pada malam hari ini akan saya perkenalkan, yaitu Ibu Alia Dania Riyadani, SPD. Beliau adalah Super Trainer Google Certified Educator dan Wardah Inspiring Teacher tahun 2023. Beliau saat ini mengajar di SMA Negeri 3 Kuala Kapuas. Beliau akan menyampaikan materi tentang substansi pengelolaan kinerja di PMM. Kepada Ibu Alia, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih ya Mbak Inke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ketua Kabupaten PGRI Kapuas, Bapak Kadenias PDMPD, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Kabupaten PGRI Kapuas yang hadir dalam room ini. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus PGRI SLCC Kabupaten Kapuas, dan juga Bapak Ibu guru, baik itu dari Kabupaten Kapuas, dari Kalimantan Tengah ataupun dari luar Kalimantan Tengah yang bergabung pada kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu sampai di akhir kegiatan nanti. Mbak Inke, suara saya cukup jelas ya? Ya, jelas Bu, terdengar jelas. Bu Alia. Oke, terima kasih. Share screen ya. Oke, mungkin Jelas sekali Bu suaranya. Boleh minta dulu Mbak Bapak Ibu. Boleh Bu, boleh. Ibu, tolong di-mute dulu ya. Oke, minta tolong untuk di-mute dulu ya, Bapak Ibu. Oke, sudah muncul Mbak Inke? Ya, Sudah muncul. Baik, oke Pak. Sebelumnya kita akan membahas dulu ya Bapak Ibu tentang panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nanti untuk teknisnya kita akan belajar bersama dengan Pak Hendro ya. Oke, mungkin ini sudah pernah kita baca-baca, pernah kita dengar sebelumnya saat kita menyusun RHK, saat kita baru mulai nih melaksanakan pengelolaan kinerja di PMM pada bulan Januari tahun 2024 kemarin. Tapi tidak ada salahnya di periode Juli-Desember ini kita mengulang sedikit supaya kita kembali ingat, oh berarti kemarin begini ya, gitu. Supaya nggak bingung lagi gitu ya. Walaupun ini sudah hatam nih Bapak Ibu kemarin di periode Januari-Juni. Oke. Nah, ini yang kemarin banyak diperbincangkan ya Bapak Ibu. Jadi kita telaah bersama deh. Kita lihat di tabelnya ya Bapak Ibu. Nomor 1, jika seorang guru ASN mendapatkan penugasan sebagai PLT Kepala Sekolah, maka SKP sebagai guru dan SKP sebagai PLT Kepala Sekolah tetap dilaksanakan.
Oke, jadi tetap dilaksanakan ya Bapak Ibu sebagai guru dan sebagai PLT kepala sekolah sampai dengan tahap penilaian di kinerja di PMM untuk mendapatkan predikat kinerja atau maksudnya mengerjakan seluruh SKP. Ini kalau kemarin masih ada yang bingung ya, tapi sepertinya para Bapak Ibu PLT kepala sekolah ini sudah aman-aman saja. Khusus untuk guru PLT kepala sekolah yang bertugas di sekolah yang sama, maka jabatan sebagai guru akan dinilai oleh kepala dinas atau tim kerjanya. Lalu seorang pegawai ASN yang diperbantukan di sekolah swasta, nah itu tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM ya Bapak Ibu, dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN seperti itu. Lalu bagaimana jika seorang ASN di luar naungan Kemendikbudristek? Nah, lalu misalnya di Kemenperin atau KLHK. Nah, ini terdapat dua skenario seperti yang dapat kita baca bersama di sini. Jika pegawai tersebut tercatat datanya di Dapodik, maka bisa melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM. Nah, namun jika tidak tercatat di Dapodik, jadi silahkan hubungi Pusat Bantuan PMM dengan menyertakan nama lengkap, nama instansi, nama satuan pendidikan, dan lain-lain untuk diinvestigasi lebih lanjut. Oke, kalau Bapak Ibu guru yang ada di ruang ini mungkin aman-aman saja ya, kita semua mungkin terdata di Dapodik. Nah, lalu kalau ASN di satuan pendidikan dalam naungan Kemenak, ini juga ada 3 skenario. Kurang lebih sama, jika tercatat di Dapodik, maka melakukan pengelolaan kinerja di tidak tercatat di Dapodik, maka pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di kinerja BKN. Jika pegawai tercatat di Dapodik dengan status kepegawaian PNS Depak, maka juga sama melakukan pengelolaan kinerja di kinerja BKN. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kalau yang sedang mengambil cuti luar tanggungan negara atau CLTN, maka tidak perlu membuat SKP, melakukan pengelolaan kinerja di sistem manapun. Nah, jadi tidak perlu nih dibuat SKP-nya ya Bapak Ibu kalau sedang mengambil cuti luar tanggungan negara atau CLTN. Atau bagaimana nih kalau bekerja di sekolah Indonesia luar negeri, sama tidak perlu melakukan pengelolaan kinerja di PMM. Atau yang sedang tugas belajar, nah ini kemarin lumayan banyak ditanyakan, kalau sedang tugas belajar gimana, apakah tetap mengisi gitu ya. Untuk tugas belajar dengan biaya instansi, pegawai bisa memproses pengelolaan kinerjanya melalui kinerja BKN. Untuk tugas belajar mandiri, karena masih bertugas di satuan pendidikan, mengisi SKP dan melakukan pengelolaan kinerja di PMM. Jadi ini di sini ya bedanya Bapak Ibu. Lalu bagaimana seorang pegawai ASN yang resign atau pensiun sebelum periode pengisian pengelolaan kinerja selesai? Jadi tetap membuat SKP di PMM hingga akhir periode kerja. Misalnya nih kan ini Juli Desember, tapi pensiun misalnya di bulan Oktober. Jadi tetap membuat SKP di PMM hingga akhir periode kerja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk tanya jawab nanti akan ada di akhir sesi. Oke, lalu kita bahas lagi nih, mengapa sih transformasi pengelolaan kinerja? Wah, transformasi nih bahasanya. Oke, jadi sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Kemenpan RB melakukan transformasi pengelolaan kinerja. Nah, di sini ada aturannya, jadi berdasarkan ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau dulu angka kredit itu diperhitungkan dengan semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, semakin besar juga angka kredit yang diperoleh. Lalu, setiap butir kegiatan itu kalau dulu kan memiliki bobot angka kredit yang berbeda tuh. Semakin besar bobot butir kegiatan, semakin besar juga angka kredit yang diperoleh. Kalau sekarang, ini prosesnya ada 3, yaitu pertama penilaian kinerja pegawai, lalu penetapan predikat kinerja, lalu baru dikonversi ke angka kredit. Nah, di sini ada persen faktor pengali dan
menjadi koefisien angka kredit tahunan. Seperti yang bisa kita baca, kita lihat di layar ini ya Bapak Ibu. Oke. Mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Nah, jadi semuanya begini, semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya. Jadi semua yang kita kerjakan sekarang ini Bapak Ibu mendapat pengakuan gitu. Kan kalau di PMM sekarang kita ikut pelatihan mandiri PMM bisa dimasukkan di sana, kita ikut kegiatan webinar seperti ini, kita punya tugas tambahan dan lain-lain, semuanya bisa kita masukkan sebagai RHK di PMM itu. Nah, lalu maksudnya transformasi itu gimana? Transformasi ini kan maksudnya perubahan ya. Nah, kalau dulu pegawai itu tersita waktunya untuk urusan administrasi, harus bikin seharian di depan laptop berminggu-minggu gitu ya. Nah, tapi dengan sekarang dengan transformasi pengelolaan kinerja ini diharapkan kita bisa lebih simple, bisa lebih mengefisienkan waktu, karena Bapak Ibu sudah mengalami sendiri, sudah merasakan sendiri kemarin di periode Januari Juni pasti ada bedanya gitu kan. Bapak Ibu nggak perlu seharian di depan laptop sampai pusing ini gimana ngeditnya dan lain-lain gitu kan, tinggal diklik-klik aja, ada beberapa kalimat yang harus diisi gitu, lalu nanti langsung sudah keluar, sudah selesai. Gua kan kemarin banyak Bapak Ibu guru yang sudah selesai dulu, sudah 100% gitu, banyak ya yang upload gitu sudah 100%. Nah, ini regulasinya ada di sini di Perdirjen GTK di sini. Oke, apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Nah, yang pertama memfasilitasi, yaitu di sini adalah guru dan kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Lalu yang kedua memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai atau guru dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Lalu yang ketiga, memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karier pegawai, yaitu guru dan kepala sekolah khususnya berdasarkan kualitas kinerja. Nah, jadi di sini ini ya yang selama ini kita harapkan. Jadi ada penguatan Bapak Ibu dan dukungan terhadap peningkatan karier kita sebagai guru dan juga kepala sekolah berdasarkan kualitas kinerjanya gitu. Nah, jadi ini kemarin sudah hatam nih ya Bapak Ibu apa saja yang ada dalam penilaian kinerja seorang pegawai. Nah, ini kemarin yang praktik kinerja yang Bapak Ibu isi bertahap-tahap gitu. Lalu ada variabel pertimbangan. Nah, ini yang pakai poin-poin itu. Nah, lalu ini yang perilaku kerja sesuai dengan berakhlak. Ini ya Bapak udah ada 7. Nah, lalu juga ada dokumen yang wajib dikumpulkan gitu. Kemarin Bapak Ibu sudah ngumpul nih, sudah hatam lah ya gitu. Nah, ini ada yang sebagai kategori ada 2, ada prioritas dan akuntabilitas. Nah, kalau guru itu praktik kinerja yang dilakukan oleh guru dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasar observasi kinerja. Oke, sudah ya, kemarin sudah dinilai. Sudah tahu nilainya belum Bapak Ibu gimana? Lalu pengembangan kompetensi, yang poin-poin itu lalu perilaku kinerja. Nah, lalu ada akuntabilitas. Ini kalau guru kan kemarin, ini otomatis ya, kalau Pak OSP kemarin kalau kepala sekolahnya upload, dia akan muncul juga di akun gurunya. Lalu tugas tambahan, nah bagi Bapak Ibu yang ada tugas tambahan itu kemarin diupload dengan laporannya tuh, lalu kehadiran di kelas juga. Oke, praktik kinerja kemarin sesuai sama aja seperti yang di periode Januari Juni, dimulai dari diskusi dan persiapan, lalu ada di observasi lagi, nanti kita akan melaksanakan observasi kinerja. Lalu ada diskusi tindak lanjut, lalu ada upaya tindak lanjut, dan terakhir sama refleksi tindak lanjut. Nah, di bulan Juli ini kita masuknya di sini nih di diskusi persiapan. Oh, ini kan sudah tanggal 31.
Terus ada nih biasanya kabar-kabar yang membuat kita itu panik dan deg-degan gitu. Misalnya kalau lewat 31 Juli nanti nggak bisa ngisi lagi gitu. Enggak ya Bapak Ibu, tapi disarankan mengisi sampai 31 Juli. Tapi kalau memang ternyata ketinggalan gitu, nanti akan dijelaskan oleh Pak Hendro gimana ya. Nanti Pak Hendro sebentar materi biar Pak Hendro lama-lama aja. Oke. Ini lini masanya kita sudah mengakhiri di periode Januari Juni. Nah, sini ya. Nah, lalu kita masuk di sini nih. Juli, Desember. Nah, yang ini nih. Oke, dari ada diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, sampai refleksi. Kita semoga sudah semua ya Bapak Ibu yang ada di room ini sudah mengumpulkan perencanaan kinerja dan semoga sudah disetujui oleh kepala sekolah masing-masing. Oke, ini yang pertama diskusi persiapan. Sama ya, kayak tadi. Sampai refleksi, intinya gitu-gitu aja sih. Lalu ini kalau guru ada 8 indikator. Biasanya ada yang warnanya kuning, tulisannya merah, terus ada hijau gitu kan. Jadi dipilih dulu yang merupakan prioritas. Prioritas dari apa? Dari rapor pendidikan sekolahnya Bapak Ibu. Silahkan dipilih gitu ya. Nah, lalu ini yang kepala sekolah. Kurang lebih konsepnya sama sesuai dengan rapor pendidikan. Jadi silahkan dipilih mana yang kira-kira dibutuhkan oleh sekolah dan juga berdasarkan hasil rapor pendidikannya itu merupakan prioritas. Nah, lalu seperti ini kita skip aja ya Bapak Ibu. Oke, ini kita ke perilaku kerja tadi. Perilaku kerja itu yang ini yang berorientasi pelayanan, indikatornya apa, fokus perilakunya apa gitu. Nah, ini kan ada ratingnya nih kemarin, ada sesuai ekspektasi, ada di atas ekspektasi gitu, yang dinilai sesuai penilaian kepala sekolahnya. Ini pengembangan kompetensi. Jadi misalnya nih Bapak Ibu malam ini kan ikut webinar nih. Kegiatannya PSLCC. Nah, ini masuknya di sini, masuknya di pengembangan kompetensi. Jadi nanti jangan bingung lagi ya Bapak Ibu, maksudnya apa gitu. Nah, di sini kan macam-macam tuh, ada yang 4 poin, ada yang 8 poin. Kalau kegiatan malam ini masuknya berapa poin Ibu? Masuknya 4 poin ya Bapak Ibu. Karena masuk ke seminar. Nah, ini ada yang 128 poin. Nah, ini kalau Bapak Ibu menuntaskan program guru penggerak atau melakukan program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah, misalnya yang berbulan-bulan gitu kegiatannya. Nah, bagaimana pengelolaan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah? Kayaknya sudah Bapak Ibu sudah hatam ya, sudah tahu. Mengusulkan jenis kegiatannya minimal 32 poin. Oke, jadi ini minimal ya Bapak Ibu. Lebih boleh dong lebih. Nah, ini dokumen akuntabilitas kemarin OSP, lalu ada laporan RKT dan RKS. Terus kemarin ada daftar hadir, lalu kalau ada tugas tambahan dan laporan, SK-nya dan laporannya. Nah, lalu penilaian dalam pengelolaan kinerja terhadap seorang pegawai, yaitu di sini adalah guru dan kepala sekolah, adalah kewenangan penuh pejabat penilai sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja sekolah. Nah, untuk angka kreditnya itu diperoleh dari konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini koefisien angka kredit dengan
faktor pengalinya. Nah, ini kan kemarin misalnya dapatnya sangat baik, berarti faktor pengalinya 150%. 150% misalnya kalau golongannya 3A ya, ahli pertama itu berarti dikali nih 150% kali 12,5 gitu. Kalau baik berarti 100% kali 12,5 gitu. Oke, nah ini yang dinilai tadi ada praktik kinerja itu dinilai, pengembangan kompetensi yang poin-poin itu untuk dipertimbangkan. Perilaku kinerja juga dinilai dan dokumen akuntabilitas itu dikumpulkan. Oke, nah ilustrasinya begini ya Bapak Ibu. Ini kan praktik kinerja nih yang dari observasi, lalu refleksi, tindak lanjut dan lain-lain itu. Nah, ini di atas ekspektasi nih, sama nih. Kalau Ibu Sri Haryati ini, beliau ahli madya. Lalu ada Pak Hendrawan nih, beliau guru ahli muda. Nah, di sini sama-sama rating praktik kinerjanya ini di atas ekspektasi. Lalu, poin pengembangan kompetensinya, Ibu Sri ini cuma mengambil 36 poin gitu. Bukan cuma sih, maksudnya beliau mengambil 36 poin. Nah, Pak Hendrawan di sini beliau mengambil 64 poin. Nah, di sini ratingnya ternyata Ibu Sri Haryati ini sesuai ekspektasi pimpinan. Di sini rating perilaku kinerjanya. Nah, untuk Pak Hendrawan itu di atas ekspektasi penilaiannya. Jadi penetapannya itu di sini punya ibunya baik dan punya Pak Hendrawan ini sangat baik. Nah, karena di sini tadi kalau baik kan dikalinya 100% nih. 100%. Punya ibunya sudah guru ahli madya, berarti 100% dikali 37,5. Berarti 37,5. Nah, untuk Pak Hendrawan ini beliau dapatnya sangat baik. Sangat baik berarti faktor pengalinya 150% dikali 25 karena beliau ahli muda, berarti dapatnya 37,5 gitu. Oke. Nah, apa sih perbedaannya gitu ya? Jadi kalau apa perbedaan antara kinerja milik BKN dengan sistem pengelolaan kinerja yang di PMM ini? Nah, jadi kalau yang di PMM itu diselaraskan dengan rapor pendidikan sekolahnya masing-masing. Lalu pelaksanaan kinerja itu dilakukan mengikuti periode semester, makanya ada Januari Juni periodenya dan ada Juli Desember sesuai periode semester di sekolah. Nah, lalu juga penilaian kinerja ini dilakukan pada platform untuk melihat pencapaian kinerja yang mendukung peningkatan capaian pembelajaran peserta didik dan pengembangan karir. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, untuk substansi saya rasa cukup. Nanti kita bisa diskusikan di saat sesi tanya jawab. Mohon maaf jika saya terlalu cepat menyampaikannya ya Bapak Ibu. Lalu juga mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan bersama. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Inke selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Alia, Mbak Alia, atas pemaparan materinya yang luar biasa. Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab nanti kita lanjutkan setelah materi yang kedua disampaikan ya Bapak Ibu. Kita ke materi kedua dulu. Nah, untuk materi kedua, izinkan dulu saya perkenalkan pemateri kedua kita, yaitu Bapak Hendro Pranata. Beliau adalah guru di SMK Negeri 3 Kuala Kapuas dan guru penggerak Angkatan 7.
Malam hari ini beliau akan menyampaikan tentang teknis pengelolaan kinerja di PMM periode 2. Kepada Bapak Hendro, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten, kemudian rekan-rekan sekalian, anggota dan pengurus PSLCC, dan Bapak Ibu yang saya banggakan telah hadir malam hari ini untuk mengikuti webinar yang coba kami sampaikan untuk Ibu Bapak sekalian. Baik, pertama-tama saya izin share screen dulu Ibu Bapak sekalian. Ini terlihat jelas Bu Inka? Iya Pak, jelas. Baik Ibu Bapak, saya izin di sini, mohon maaf tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menyampaikan sedikit praktik langsung bagaimana penyusunan pengelolaan kinerja untuk periode yang kedua. Saya yakin Ibu Bapak semua kira-kira sudah seperti yang disampaikan oleh Bu Alia tadi, sudah hatam kira-kira. Karena ada sudah digunakan atau dilakukan di semester 1 atau di periode 1 dari Januari ke Juni. Jadi di sini Ibu Bapak hanya sedikit mengingatkan yang sudah bahasanya sudah mahir, mungkin bisa menyaksikan kembali. Kemudian bagi yang belum, kita belajar bersama-sama, ya paling tidak mengingatkan Ibu Bapak supaya kita tidak keliru. Jadi tujuan kami Ibu Bapak pertama-tama adalah, saya minta maaf Ibu Bapak, tujuannya di sini adalah hanya untuk memudahkan dan tidak membuat persepsi negatif Ibu Bapak. Dikarenakan memang sosial media sekarang banyak, ada TikTok, Facebook segala macam. Ibu Bapak mungkin banyak ngelihat, oh ini harus begini, oh harus begitu. Jadi Ibu Bapak mungkin Ibu Bapak silahkan saling menyaring dan memfilter apa yang didapat tersebut. Baik Ibu Bapak, semoga bisa terlihat share screen saya. Ini layar Google Ibu Bapak. Kita mulai dari awal. Mungkin Ibu Bapak silakan membuka perambah medianya, bisa Mozilla Firefox, bisa digunakan juga, atau bisa menggunakan Google Chrome. Ibu Bapak silakan di tabulasinya diklik seperti biasa PMM Ibu Bapak. Kemudian selanjutnya ada platform Merdeka Mengajar, silakan Ibu Bapak klik dan masuk ke akun Ibu Bapak masing-masing. Kemudian di sini untuk lebih memudahkannya Ibu Bapak supaya dipahami terlebih dahulu, kalau memang yang masih belum memahaminya, yang belum mendapatkan infonya, ini akan saya masuk adalah ke akun guru terlebih dahulu Ibu Bapak. Di akun guru ini, Ibu Bapak tidak akan bisa melakukan pengelolaan kinerja guru untuk mengganti dan menyusun RHK-nya apabila kepala sekolah tidak menyusunnya. Jadi oleh sebab itu Ibu Bapak, saya akan mulai dari awal terlebih dahulu untuk mempermudahnya. Saya akan keluarkan akun ini, saya akan masuk ke akun kepala sekolah Ibu Bapak. Saya akan masuk ke akun kepala sekolah, ini akan saya contohkan satu, ada akun dari kepala sekolah. Baik, semoga terlihat Ibu Bapak. Kemudian silakan pilih pengelolaan kinerja. Tampilannya seperti ini Ibu Bapak. Ini akun yang sengaja saya siapkan dari nol Ibu Bapak. Belum sama sekali digunakan. Sama sekali belum digunakan. Jadi di sini masih tertulis Ibu Bapak dan terlihat Januari, Juni. Hal yang pertama dilakukan adalah Ibu Bapak silakan ganti periodenya. Ini untuk akun kepala sekolah. Kalau akun kepala sekolah tidak digunakan atau tidak dirubah, maka gurunya tidak akan bisa menyusun. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak silakan klik yang ada namanya. Kemudian ganti periode ini Ibu Bapak. Di
Di saat ganti periode, kemudian Ibu Bapak ada pilihan di sana ganti periode pengelolaan kinerja. Ibu Bapak silakan pilih, ada yang Juli Desember 2024. Setelah itu Ibu Bapak silakan klik pilih. Maka yang muncul di sini Ibu Bapak adalah Juli Desember 2024. Ini di akun kepala sekolah Ibu Bapak. Kalau di akun kepala sekolah mungkin Ibu Bapak ini lihat ada 2, sebagai pegawai kemudian sebagai pejabat penilai. Jadi untuk kepala sekolah ini ada di atas akunnya, ada terlihat mulai periode, di mana ini adalah untuk rentang dari Juli ke Desember di satuan pendidikan yang dibawahi oleh kepala sekolah tersebut. Pada saat kepala sekolah tersebut mengklik mulai periode tersebut, maka ada pilihan di sini untuk mengetik. Mohon ketik kalimat ini di kolom kalimat persetujuan. Bapak Ibu kepala sekolah silakan mengetik ini sesuai dengan tulisan atau teks yang ada di bawahnya sampai titik koma dan penulisan hurufnya. Mulai pengelolaan. Silakan klik lanjut. Setelah seperti ini Bu Bapak, maka pada akun guru sudah bisa dilakukan atau disesuaikan penyusunan RHK untuk perencanaan di bulan Juli sampai Desember. Sekarang Ibu Bapak sebagai bukti saya akan keluarkan di akun ini terlebih dahulu. Saya akan keluarkan akun kepala sekolahnya. Saya akan masukkan ke akun gurunya Ibu Bapak. Saya akan masukkan ke akun gurunya sebagai contoh. Kemudian di akun gurunya silakan kembali pilih pengelolaan kinerja. Kalau di guru hanya pilihannya sebagai pegawai. Karena ini akun baru saya buka juga. Ini masih tertulis Januari ke Juni 2024 periode 1. Silakan Ibu Bapak menggantinya di nama di atas, klik di sana, kemudian ganti periodenya, ganti ke Juli Desember 2024, kemudian dipilih. Setelah itu Ibu Bapak seperti biasa mengisi perencanaan kinerja yang akan dilakukan dari Juli sampai Desember. Sekarang Ibu Bapak saya jelaskan sedikit supaya tidak bahasanya, mohon maaf Ibu Bapak, termakan kabar-kabar di luar sana. Memang benar Ibu Bapak di lini masanya tertulis 1 sampai 31 Juli untuk mulai perencanaan kinerjanya. Ini adalah untuk memulai perencanaan kinerja, bukan batas akhir 31 Juli untuk menyusun rencana hasil kerja dari pengelolaan kinerja tersebut Ibu Bapak. Jadi setiap rentannya ada waktunya. Contoh sebagai di bulan Juli Bapak, ini ada perencanaan dan persetujuan perencanaannya. Kemudian Agustus Desember persiapan praktik Bapak, kemudian pelaksanaan praktiknya sampai ke bulan Desember ini nanti adalah penilaian dan penetapan. Tetapi kalau lebih daripada tanggal ini 31 Juli apakah memang bisa masih dilakukan perencanaan? Ini masih bisa Ibu Bapak. Tidak ada yang tidak bisa. Bahkan sama seperti kemarin mungkin Ibu Bapak mengecek untuk menyusun perencanaan di bulan Mei pun yang periode 1 masih bisa disusun Ibu Bapak. Kemudian setelah itu kembali ke sini Ibu Bapak, setelah kepala sekolah tadi menyusun dan membuat periode untuk pengajuan RHK terbaru, Bapak Ibu yang memiliki akunnya tinggal mengklik sebagai pegawai dan memulainya Ibu Bapak. Silahkan klik mulai, kemudian menyesuaikan dari data guru tersebut. Sebagai contoh ini adalah namanya Yuni, kemudian NIP-nya, status kepegawaian, kemudian pangkat golongan, kemudian jenjang jabatan dan satuan pendidikan induknya Ibu Bapak. Kalau sudah sesuai, silakan data sudah sesuai diklik Bapak. Kemudian klik data sudah benar. Kemudian kalau sudah seperti semester atau periode 1 Ibu Bapak, di Januari ke Juni muncul indikator-indikator yang akan dicoba untuk melakukan perbaikan Ibu Bapak. Ada 9 indikator yang muncul untuk di SDN yang saya ambil contoh ini Ibu Bapak. Ibu Bapak silakan memilih salah satu indikator yang ingin dilakukan. Yang dimana kalau bisa adalah lebih bagus tidak sama dengan pengembangan indikator di semester atau di periode 1 tadi.
Kalau memang sudah melakukan penerapan disiplin positif, silakan ambil ke peraturan kelas. Yang dimana setiap dimensi ada terlihat indikatornya, manajemen kelas, kemudian di bawahnya dukungan psikologis kepada peserta didiknya, kemudian metode pembelajaran, dan metode pembelajaran. Semua dipilih sebelum memilih RHK menyusun ini, Bapak diharapkan menyesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semua, dengan merubah dan bisa membantu perbaikan rapot mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Karena Ibu Bapak seperti yang kita ketahui, rapot mutu pendidikan bukan hanya diambil dari sini, ada juga diambil dari survei lingkungan belajar, kemudian asesmen nasional berbasis komputer, dan hal-hal yang lain dari keaktifan dan penyusunan dari RKS sekolah yang dilaporkan dan disinkronkan dengan data nasional Dapodik untuk semua guru dan peserta didik, Ibu Bapak. Jadi ini adalah membantu perubahan rapot pendidikan yang lebih baik dengan menyesuaikan kemampuan Ibu Bapak untuk menyusun praktik kinerja ke depannya. Jangan sampai pemilihan dimensi ini membuat indikator yang Ibu Bapak pilih bahasanya menjerumuskan Ibu Bapak untuk hal yang lebih sulit Ibu Bapak lakukan. Sebagai contoh, ini akan saya ambil satu adalah keteraturan suasana kelas. Untuk sebagai contoh, seperti biasa setelah dipilih indikator tersebut, lalu lari ke pengembangan kompetensinya Ibu Bapak. Di pengembangan kompetensinya seperti biasa, ini adalah sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 7607 BB1 HK03 2023 Ibu Bapak. Yang diambil adalah per semesternya minimal Ibu Bapak 32 poin. Minimal 32 poin, jangan kurang Ibu Bapak seperti yang sudah-sudah. Jadi oleh sebab itu pemilihan RHK Ibu Bapak juga menentukan mudah dan gampangnya Ibu Bapak untuk menjalani. Jangan sampai RHK yang Ibu Bapak pilih membuat kesulitan dari proses pembelajaran Ibu Bapak semua. Karena platform mereka mengajar ini, Ibu Bapak, pengelolaan kinerja dari PMM ini membantu Ibu Bapak lebih mudah, bukan menyengsarakan Ibu Bapak sekalian untuk paling tidak kira-kira lupa jam mengajar gara-gara terlalu sibuk dengan administrasi seperti ini. Tidak Ibu Bapak. Jadi oleh sebab itu ini diperhatikan dengan baik untuk pemilihan. Kalau saya Ibu Bapak menyampaikan ini saya kasih contoh sebagai bahan sederhana, RHK-nya seperti biasa Ibu Bapak, ada 18 RHK yang boleh kita pilih. Saya yakin Ibu Bapak sudah paham di sini, tetapi untuk mempermudah Ibu Bapak dan sekaligus menghidupkan komunitas belajar dalam sekolah tersebut, dan juga supaya Ibu Bapak tidak terlalu malam, tidak terlalu lama, tidak terlalu mengganggu kesehatan Ibu Bapak untuk ikut webinar segala macam. Jadi kalau bisa Ibu Bapak manfaatkanlah komunitas belajar yang memang ada di satuan pendidikan tersebut. Sebagai contoh Ibu Bapak, saya akan pilihkan salah satu RHK yang mungkin bahasanya bisa dimanfaatkan dalam lingkup satuan pendidikan tersebut Ibu Bapak. Yang pertama adalah Ibu Bapak menjadi narasumber berbagi praktik baik Ibu Bapak. Ini adalah narasumber berbagi praktik baik Ibu Bapak dalam kegiatannya untuk kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data. Di sini Ibu Bapak adalah menjadi narasumber Ibu Bapak. Kemudian Ibu Bapak juga bisa memilih di sini adalah sebagai pesertanya. Ibu Bapak juga bisa memilih sebagai peserta berbagi praktik baik. Jadi ada 2 RHK tersebut, sebagai contoh saya ambil satu. Ini adalah untuk peserta terlebih dahulu. Kira-kira setiap satuan pendidikan melakukan praktek baik dalam 6 bulan, lingkup 6 bulan itu mungkin dalam kombonya 1 bulan sekali. Kita ambil saja tidak terlalu banyak Ibu Bapak, sisa bulan ke depan ini misalkan 4 sampai 5 bulan, ambil 4 kegiatan. Ini adalah ada 16 yang Ibu Bapak dapat. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak, ini bahasanya sertifikat dan pencarian bukti dukungnya itu sangat mudah yang dikeluarkan oleh Kombel sendiri. Kemudian Ibu Bapak juga selanjutnya bisa memilih RHK yang sederhana. Sebagai contoh, ini adalah untuk kegiatan seminar dan simposium lokakarya ataupun studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Mungkin Ibu Bapak bisa menambahkan ini dalam 6 bulan ke depan Ibu Bapak bisa mengumpulkan misalkan 2. Artinya sudah 24 poin yang Ibu Bapak sampaikan atau yang dapatkan.
Jadi lebih baik satunya lagi yang saya sampaikan tadi, memanfaatkan Ibu Bapak jadi narasumber dalam komunitas belajar yang Ibu Bapak miliki dalam satuan pendidikan tersebut. Ini Ibu Bapak. Ibu Bapak mendapatkan 32 poin sudah. Tidak usah terlalu banyak Ibu Bapak. Kalau emang Ibu Bapak misalkan perlu, kira-kira Pak, tahun ini saya mau ikut guru penggerak Pak. Kalau memang Ibu Bapak mau di sini banyak sekali, poinnya juga bisa. Silakan Ibu Bapak kasih 128 poin. Tetapi siapa tahu nanti bahasanya, mohon maaf nih, menyiksa Ibu di ke depan nanti, itu yang susah. Jadi ini adalah RHK yang mungkin paling sederhana yang bisa Ibu Bapak manfaatkan dalam satuan pendidikan tersebut. Ibu Bapak tidak menyiksa diri bahasanya dan untuk mempermudahnya. Itu adalah RHK-RHK yang disusun untuk beberapa RHK yang ya bahasanya lebih sederhana untuk meningkatkan komunitas belajar dalam satuan pendidikan tersebut. Karena saya sampaikan Ibu Bapak, komunitas belajar dalam satuan pendidikan itu sangat banyak manfaatnya. Ibu Bapak bisa sharing, Ibu Bapak bisa tahu bagaimana kelemahan dan kekurangan Ibu Bapak dalam saat melakukan proses pembelajaran. Kemudian kalau sudah seperti biasa Ibu Bapak, kalau sudah RHK Ibu Bapak susun, 32 poin sudah tercapai, Ibu Bapak tinggal lari ke tugas tambahan Ibu Bapak. Ibu Bapak silakan isi tugas tambahannya. Siapa tahu Ibu Bapak di sini adalah operator dapodik, ataupun Ibu Bapak di sini adalah bendahara BOS. Silakan Ibu Bapak masukkan di dalam sini. Ataupun misalkan Ibu Bapak di sini adalah koordinator bursa kerja khusus, sama seperti saya bekerja guru di SMK, silakan masukkan. Kemudian kalau memang kinerja satuan pendidikannya melalui penambahan guru piket, kemudian LSPS segala macam, silakan Ibu Bapak masukkan. Saya ambil sebagai contoh satu adalah ini karena memang akunnya SD Ibu Bapak, saya akan masuk, dia di tugas tambahannya adalah tarik Ibu Bapak, saya pilihkan dulu satu. Ini sebagai guru piket Ibu Bapak. Kemudian kalau sudah, tidak usah terlalu banyak, jangan mengada-adakan tugas tambahan. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksa. Kalau ada, silakan dimasukkan. Dan setelahnya Ibu Bapak masuk ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini adalah orientasi pelayanan Ibu Bapak, indikator dan pewujudan perilaku. Ini adalah kepala sekolah melihat bahasa kasarnya Ibu Bapak. Saya sering ngomongkan adalah kepala sekolah melihat janji-janji kita, bagaimana bahasanya kampanye kita selama 6 bulan ke depan memajukan satuan pendidikan kita untuk mewujudkan merdeka belajar bagi peserta didik, yang dimana niat kita adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan kita. Sebagai contoh Ibu Bapak, berorientasi ke pelayanan. Ini aspek yang pertama Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa pilih, ada beberapa indikator di sini. Mungkin sebagai contoh adalah melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Kemudian bagaimana cara Ibu Bapak dalam mewujudkannya pada kehidupan sehari-hari. Mungkin Ibu Bapak di sini semua sudah ada pilihannya. Sebagai contoh adalah berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan Ibu Bapak. Kemudian pada aspek akuntabel Ibu Bapak, apa perilaku yang ingin difokuskan di tahun ini Ibu Bapak? Ibu Bapak mungkin bisa pilih, ada beberapa pilihan di sini, misalkan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Bagaimana caranya Ibu Bapak menerapkannya? Ibu Bapak bisa di sini mengambil pilihannya, misalkan menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi. Kemudian Ibu Bapak untuk aspek kompeten, Ibu Bapak apa yang harus dilakukan untuk difokuskan di tahun ini? Mungkin Ibu Bapak membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Bagaimana caranya Ibu Bapak? Mungkin Ibu Bapak memberikan kesempatan orang lain untuk menyatakan pendapat. Ataupun Ibu Bapak memfasilitasi proses berbagai pengetahuan rekan kerja, sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian Ibu Bapak, untuk aspek yang ketiga, ini adalah untuk yang saya sampaikan tadi, untuk harmonis Ibu Bapak. Bagaimana atau hal apa yang Ibu Bapak coba lakukan? Ini adalah sebagai contoh satu, saya ambil memberikan pertolongan Ibu Bapak bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan. Ini bukan memerlukan Ibu Bapak ngasih uang atau segala macam, bukan seperti itu Bapak. Paling enggak Ibu Bapak melihat bagaimana memberikan atau menawarkan solusi Ibu Bapak pada setiap warga sekolah dengan responsif Ibu Bapak. Ataupun Ibu Bapak bisa memberikan solusi dan informasi sesuai kewenangan Ibu Bapak sendiri. Jadi Bapak silakan pilih apa aspek-aspek yang Ibu Bapak ingin pilih.
Kemudian perilaku yang paling difokuskan untuk bagian aspek loyal, Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa di sini merubah atau memilih menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru misalkan dan peserta didik dimanapun berada. Bagaimana caranya? Mungkin melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keenam, Ibu Bapak adaptif. Silakan Ibu Bapak pilih di sini. Misalkan contohnya satu adalah berpikir proaktif untuk memakan diri dan warga satuan pendidikan. Kemudian bagaimana caranya? Ibu Bapak bisa memilih menunjukkan keingintahuan yang tetap yang tinggi terhadap hal baru. Kemudian yang terakhir, Ibu Bapak, kolaboratif. Ibu Bapak misalkan di sini adalah melakukan kerjasama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat di dunia kerja. Bagaimana caranya? Ibu Bapak bisa bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Itulah dari pemilihan-pemilihan untuk aspek orientasi pelayanan Ibu Bapak yang diinginkan untuk dilakukan pada semester atau periode 2 dari Juli sampai Desember 2024. Kemudian dilarikan ke rangkuman Ibu Bapak. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, di rangkuman ada di sini dilihat. Ibu Bapak tadi fokus hasil kerja utamanya adalah di peraturan ke suasana kelas. Kemudian Ibu Bapak RH-nya adalah peserta berbagi praktik baik. Kemudian Ibu Bapak di sini sebagai meningkatnya melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, kemudian menjadi narasumber. Kemudian di sini yang seperti disampaikan Ibu Alia tadi Bapak, ini adalah semua yang memang reliable dengan atau tercakup oleh akun kepala sekolah. Ada KOSP Ibu Bapak. Kemudian ada hal-hal perilaku kerja yang Ibu Bapak pilih tadi. Ini akan muncul ada 7 aspek tadi. Kemudian di sini Ibu Bapak tinggal klik lanjut ajukan. Di saat Ibu Bapak klik lanjut ajukan, maka ada muncul seperti ini, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Di saat Ibu ajukan ke atasan, maka akan muncul di kepala sekolah. Setelah klik ajukan, maka sudah selesai Ibu Bapak. Itu adalah untuk penyusunan rencana hasil kerja untuk periode Juli-Desember. Sebagai contoh kita cek Ibu Bapak, ini tidak saya ajukan, saya hanya ngasih contoh terlebih dahulu. Kalau sudah silakan Ibu Bapak keluar, kita cek di akun kepala sekolah. Saya infokan sedikit Ibu Bapak untuk di akun kepala sekolah. Ini mungkin ada error sedikit Ibu Bapak di akun kepala sekolah karena beberapa minggu ini ada muncul yang sudah pensiun masih muncul akunnya Ibu Bapak. Jadi itu diabaikan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Sekarang saya ambil contoh satu. Ini saya bukakan lagi akun kepala sekolahnya. Di akun kepala sekolah, olahan ini kinerjanya. Kemudian silakan pilih sebagai pejabat penilai kinerja. Di sini Ibu Bapak akan terlihat nanti siapa yang sudah mengajukan dan siapa yang belum mengerjakan. Ini yang semua, kemudian ada perlu disetujui, belum mengajukan, kemudian disetujui. Kalau sudah mengajukan seperti biasa, Ibu Bapak tinggal mengecek, Ibu Bapak kepala sekolah tinggal ngecek di sini. Kemudian kalau ada akun yang terdobel sama seperti ini, Bapak ada namanya Supriyadi, ini terdobel, Ibu Bapak kepala sekolah tinggal melihat akun mana yang nyalanya hijau yang sudah mengajukan. Itu yang silakan Ibu Bapak cek dan periksa, kemudian setujui. Baik Ibu Bapak, saya kembali ke akun guru lagi Ibu Bapak. Akun guru lagi. Jadi Ibu Bapak, semua pengelolaan e-kinerja di 2024 periode 2 ini semua disederhanakan dengan baik. Ini klik lanjutkan tadi, Ibu Bapak tinggal memilih apa saja yang mungkin memudahkan Ibu Bapak untuk melakukan hal tersebut. Jadi Ibu Bapak, supaya tidak terlalu bahasanya mengejar-ngejar sertifikat atau segala macam Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, saya hentikan presentasinya terlebih dahulu. Saya ada share untuk perhitungan atau cara menyusun RHK-nya. Saya share di sini. Bisa terlihat Bu Inke apa yang saya share ini. Ini adalah penjelasan 18 RHK yang sudah
dibuat sama seperti tahun lalu, Ibu Bapak. Sama seperti semester lalu. Ada 18 RHK yang semua sudah ada penjelasannya. Semua ada catatan dan penjelasan serta bukti dukungnya. Sebagai contoh, sebagai partisipan, ini seminar, lokakarya, simposium, segala macam, ada setara 4 poin, kemudian sertifikat, dan durasinya ada dijelaskan di sini, Bapak. Dan Ibu Bapak, semoga jangan sampai keliru dalam memilih, misalkan penelaah, praktik baik, ataupun penyusunan kumpulan konten unggulan. Karena ini akan dikurasi oleh platform Merdeka Mengajar, dan bahasanya paling tidak akan sedikit merepotkan Ibu Bapak. Takutnya nanti malah tidak fokus ke bagian Ibu Bapak mengajar. Jadi Ibu Bapak, kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk penyusunan rencana hasil kerja di platform Merdeka Mengajar untuk pengelolaan e-kinerja di periode 2 untuk bulan Juli sampai Desember, Ibu Bapak, lakukanlah, susunlah sesuai dengan tupoksi, kemampuan, dan memang media pembelajaran yang Bapak, Ibu ada dalam satuan pendidikan tersebut, supaya mendapatkan nilai yang baik dari setiap pimpinan yang ada untuk melakukan penilaian tersebut, Bapak. Karena jangan sampai pemilihan RHK, kemudian indikator dan dimensi yang Ibu Bapak pilih mengakibatkan kesulitan Ibu Bapak untuk ke depan dalam melakukan praktek kinerja tersebut. Mungkin itu saja dulu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Ibu Bapak kalau terlalu cepat ataupun ada hal-hal yang lupa atau keliru saya sampaikan. Mungkin itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendra atas materinya yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, memasuki sesi yang ke-7, ke-6 yaitu tanya jawab. Kami undang kembali dua pemateri hebat kita yaitu Mbak Alia dan Pak Hendro untuk menjawab pada sesi tanya jawab. Kita mulai dengan 4 penanya dulu ya Bapak Ibu. Silahkan gunakan tombol raise hand atau kolom chat bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, di sini ada Ibu Fitria Dewi. Boleh di-open kameranya, Bu, sama di-unmute mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Halo, Bu Fitria. Bu Fitri Dewi. Atau mungkin Ibu Norma Sari. Ini raise hand. Ya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin, halo Pak Hendro. Oke, aman Bu Inke. Ya. Kita coba cari di kolom chat ya, mungkin ada yang mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Ini Bu Bapaknya pada banyak yang raise hand ya? Iya, banyak yang raise hand tapi masih di mute suaranya. Ya, selamat malam Ibu. Apa bisa saya bertanya? Ya, malam Bu. Silahkan Ibu pertanyaannya. Iya, selamat malam.
Saya mau bertanya soal RHK yang kami guru-guru sudah ajukan ke kepala sekolah dan sudah disetujui. Kira-kira bisa tidak kami merubah, karena ada pilihan yang saya masih rasa belum pas. Kemarin saya sempat baca terburu-buru dengan kegiatan kemarin kami karena takut tutup, diberitahu sama teman, jadi kami buru-buru kerja, sedangkan saat itu juga kami ada kegiatan di tempat lain, jadi saya tidak baca baik-baik, sedangkan RHK saya sudah ajukan ke kepala sekolah. Kira-kira bisa tidak saya merubah gitu, yang RHK yang sudah diajukan, yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin kita langsung saja Pak Hendro dijawab atau ke penanya selanjutnya. Saya jawab aja Bu ya, supaya cepat. Silahkan Pak. Oke, makasih Bu. RHK-nya kalau sudah diajukan dan sudah disetujui kepala sekolah, masih bisa dirubah Bu, melalui akun guru masing-masing. Jadi kesalahan penyusunan ataupun bahasanya kita salah klik segala macam, walaupun sudah disetujui oleh kepala sekolah, kita masih bisa merubahnya di akun kita masing-masing Ibu. Jadi masih aman, terkendali Ibu. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Selamat malam. Ya. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Kita lanjut ke penanya berikutnya, mungkin dari kolom komentar ya. Bapak Ibu, di sini ada dari Bapak Colin Samosir. Beliau menanyakan, guru di bawah naungan Kemenak apakah harus mengisi PMM dan untuk kinerja BKN yang harus diisi? Mungkin maksudnya apakah tetap harus mengisi di PMM atau hanya di kinerja BKN saja? Bapak Hendro atau Bu Alia yang mau menjawab pertanyaan ini? Oke, mungkin tadi masuk di materi saya ya Mbak Inke. Ya, silahkan. Oke, kita share screen lagi sebentar ya. Berarti untuk guru naungan Kemenak ya Mbak Inke ya? Untuk guru Kemenak. Oke. Nah, tadi berdasarkan di sini ya Bapak Ibu di materi tadi, di nomor 4 ini kebetulan sudah dijawab oleh Kemdikbud. Seorang pegawai ASN, jika seorang pegawai ASN di satuan pendidikan dalam naungan Kemenak. Nah, jadi di sini kalau kita baca dulu, maka untuk guru di bawah naungan Kemenak itu melakukan pengelolaan kinerja di kinerja BKN, Bapak atau Ibu tadi. Nah, jadi di sini ada 3 skenario, tapi pada akhirnya juga tetap melakukan pengelolaan kinerjanya itu di kinerja BKN. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Alia, semoga jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Di sini ada yang bertanya untuk Pak Hendro, bagaimana mengubah pangkat di kinerja PMM, Pak? Mungkin pangkat dan golongan kayaknya ini, Pak. Baik Bu, terima kasih. Ya. Jadi kalau untuk merubahnya Ibu Hema Malini. Ya, dari Ibu Emma. Merubah pangkat Ibu, kalau memang sudah dicantumkan di Dapodik dan kinerja BKN sudah tepat, itu Ibu tinggal melapor ke pusat bantuan. Tetapi kalau memang biasa dicek Bu,
kadang-kadang pangkat dan golongan itu adalah salah pada saat sinkronnya. Takutnya di dapodik tidak sesuai dan di kinerja BKN-nya tidak sesuai sehingga mengakibatkan penarikan datanya di PMM menjadi keliru Ibu Hema Malini. Jadi sesuaikan terlebih dahulu dan pusat pengambilan penarikan untuk data seperti ini itu di My ASN Ibu. Jadi oleh sebab itu disesuaikan terlebih dahulu untuk pangkatnya ini karena memang banyak terjadi kesalahan dan di P3K baru ini pun yang di PMM itu banyak salah unit kerja, salah pangkat dan golongannya, kemudian belum masuk ke sekolah induknya. Seperti itu, Bu. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Hendro untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Di sini ada dari Ibu Sri Arianti, yaitu RHK hasil terakhir sangat baik. Baik, yang kepala sekolah nilai. Pertanyaan saya, apakah sesuai dengan poin kita dapat? Ada pertanyaannya. Mungkin ada Ibu Sri Arianti masih ada di sini, mungkin bisa ditanyakan langsung Bu. Ibu Sri. Iya Bu. Ya, silahkan Bu. Gini Bu, pertanyaannya, hasil RHK itu kan nanti yang dinilai kan kepala sekolah sangat baik dan baik. Ya. Apakah itu mempengaruhi poin yang kita dapat? Atau misalnya poin yang terendah kan 32. Apakah lebih dari itu sangat baik atau gimana gitu? Apakah ada terpengaruh? Oke, baik Bu. Mungkin kita bisa langsung ke Pak Hendro untuk menjawab pertanyaan Ibu Sri. Sorry Ke, apa tadi Ke? Ini kenyamukan Ke. Apa tadi pertanyaan beliau? Beliau tanya tentang hasil akhir dari kepala sekolah yang sangat baik. Apakah itu mempengaruhi poin yang didapat dari poin yang 32 yang disusun itu, Pak? Iya Pak, betul. Ya, seperti itu. Poin RHK Bu ya? Iya. Kalau poin RHK tidak akan jadi pengaruh penilaian Ibu. Jadi Ibu mohon maaf nih Bu ya. Ibu menilai membuat di RHK 128 pun tidak akan berpengaruh ke baik sangat baiknya Bu. Yang dikirim ke dinas terkait itu adalah koefisien keseluruhan Bu yang dilakukan oleh Ibu untuk penilaian kinerjanya. Jadi yang dinilai itu Bu nanti adalah di yang saya sampaikan tadi Bu untuk loyalitas pekerjaan tadi. Jadi nanti ada di setiap klik itu ada pilihannya, ada 4 pilihan Bu. Saya lupa itu pokoknya di saat itu dipilih 2 terbawah Bu, maka Ibu kemungkinan dapat baik ataupun kurang baik. Jadi oleh sebab itu pada saat penilaian observasi itu yang paling diutamakan Bu. Kalau bisa rentan penilaiannya itu adalah 2 di tengah, 1 baik Bu. Jadi hasilnya adalah baik. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sudah cukup jelas ya Bu? Ya, kalau begitu. Sudah Bu Inke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan, bagaimana menyinkron RHK di PMM dengan RHK di kinerja BKN, katanya Bapak Ibu. Dari Bapak Diki Rahmadian, terus mungkin ini ada kaitannya juga Pak, ada gimana menyinkronkan RHK di PMM dan RHK di BKN. Oke. Iya. Jadi Bu, Bapak Diki Rahmadian, di kinerja BKN itu ada tombol di atas muncul. Saya share screen aja deh. Iya Pak, silahkan langsung dipraktekkan. Share screen dulu. Kinerja. Kelihatan lah Ke? Masih belum muncul Pak.
Ini Bang, kelihatan nggak? Nah, Iya, kinerja. Kelihatan? ya sudah muncul Pak. Nah, jadi contoh satu kinerja seperti ini. Ini yang BKN. Cara menyinkronkannya supaya dia muncul, klik login. Kemudian saya ambil ini yang 1968. Bentar Bu ya. 1968. 0101. Ini saya ambil contoh satu akun. Ini contohnya. Dia akan muncul di ujung ada sinkron PMM. Silahkan Ibu klik sinkron PMM. Setelah itu ada sinkron data PMM. Kemudian ada di sana tertulis RHK individu, RHK masuk 0, RHK indikator masuk 0, RHK individu terhapus 1, RHK indikator individu terhapus 1. Kemudian silakan di-OK-kan. Kemudian kalau sudah, dia akan dengan otomatis muncul di detail SKP-nya. Di detail SKP-nya dia akan muncul dengan otomatis ada 6 indikator yang disamakan dengan RHK Platform Merdeka Mengajar, PMM. Kalau Ibu ingin membuktikannya, mungkin bisa dilihat Ibu Bapak ingin membuktikannya sebagai contoh RHK-nya. Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, yang dimana di sini adalah KOSP. Kemudian terkelolanya kegiatan pembagian kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Ini adalah sesuai dengan SK pembagian tugas. Kemudian ini KOSP lagi, terusnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Semua 100% sini tersinkron Ibu Bapak. Kemudian bagaimana misalkan mengeceknya atau mencetaknya, sedangkan diminta per bulan untuk TPP seperti Kabupaten Papua. Ibu Bapak bisa pilih SKP kembali. Di depan ini dari Kok lengket nih ya laptop saya. Pak Indro. Kok lengket? Bentar, Pak. Lengket nih laptop saya nih. Halo. Antara dua yang Iya Pak, gimana Pak? Lanjut aja Pak. Laptop saya lengket nih. Ya Pak. Itu tombol sinkron ke PMM itu gak ada muncul. Nah. Nggak muncul Pak. Gak ada muncul nih. Kalau tidak muncul, itu Ibu, Pak, berarti ada ketidaksesuaian data Ibu, data Bapak di My ASN, e-kinerja, Dapodik, dan Platform Merdeka Mengajar. Pasti ada yang tidak sinkron, Pak. Karena kalau sinkron, pasti dia akan muncul. Karena setahu saya, Pak, sekarang saya lagi ngurus yang jenjang SMA, SMK, karena pusat yang ngambil itu adalah di MyCASN. Di saat MyCASN masih menggunakan data lama, maka dia tidak akan muncul di e-kinerjanya sinkron PMM. Silakan Ibu Bapak mencek di bagian MyCASN itu sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, silakan Ibu Bapak dicek di Dapodik. Setelah itu baru disinkronkan. Setelah disinkronkan baru dia terubah. Itu pun masih terjadi perbedaan antara e-kinerja BKN dengan e-kinerja di PMM. Untuk menyamakannya adalah perbaiki dulu semua bahasanya. Halo? Maka di Dapodik pun akan baik. Karena BKD, BKSDM, ataupun BKD Kabupaten, BKD Provinsi, dia tentunya pun dari MyCASN. Maka oleh sebab itu banyak sekarang di SMA SMK itu sebagai contoh banyak yang Putus-putus Pak Indro. Mungkin masalah sinyal ya Bapak, mohon maaf. Jaringannya ini gimana Bu Inga? Terdengar nggak suara saya ini? Ya sudah terdengar Pak. Nah, jadi kemungkinan kemudian e-kinerja dan PMM Bapak. Kadang-kadang bisa seperti itu Pak, karena banyak saya menyelesaikan Bapak Ibu sekarang yang terjadi seperti itu. Sebagai contoh ada di tingkat SMA SMK Pak. Ternyata mereka BKD provinsi ngambilnya itu adalah kiblatnya ngambil di MyCASN. Ternyata terjadi perbedaan di MyCASN dan disinkronkan dengan Dapodik. Terjadi crash Pak, sehingga di PMM ngebacanya di sini, di e-kinerja ngebaca ini, dan mengakibatkan tombol sinkron PMM tidak muncul. Langkah pertama seperti itu, silakan perbaiki datanya di CASN. Kalau di CASN sudah benar, silakan perbaiki di Dapodik. Kalau di Dapodiknya sudah benar,
langkah selanjutnya memang agak ribet Pak, karena saya sekarang ngurus bapak-bapak ibu-ibu yang SMA SMK itu adalah di BKD-nya. Kadang pangkat terakhir atau jabatan fungsional terakhir itu yang diambil. Sebagai contoh, misalkan 3D-nya dia 2016 atau yang rame ini adalah 4A-nya rata-rata 2016-2017. Dia hampir 8 tahun tidak naik pangkat. Ternyata di CISN-nya masih terbaca sekolah lama, sehingga tidak muncul di sana sinkron PMM di e-kinerjanya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi menelusurinya satu persatu Pak. Tidak muncul sinkron PMM itu kebiasaan adalah ada crash data Pak antara PMM, e-kinerja dan CISN. maka Berarti mutasi kerja itu enggak otomatis ya dari Dapodik itu Pak ya? Benar Pak. Mutasinya kapan sampean Pak? Februari kemarin. Nah, berarti benar Kepala Pak. Berarti sekolah Hendro, kepala sekolah yang kemarin kan. Oh nggih. Wih. Mau nggak mau kayak gitu Pak, menelusurinya. Karena menyinkron sekarang yang paling banyak juga kasus Pak, mohon maaf nih Pak, P3K yang baru juga itu adalah masih terdata di sekolah lama, sehingga di e-kinerjanya tidak muncul sinkron PMM. Berarti Gitu, Pak. kemungkinan apa itu? CISN ya Pak. CISN-nya ya. Oke. Kepala sekolah saya sama Pak, kepala sekolah saya dari Februari kemarin juga itu masih terbaca di sekolah lama. Jadi kemarin, terima kasih. kemarin saya perbaiki di BKD provinsi. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, makasih Pak Endro. Nggih. Ya, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Kita cukupkan sampai di sini atau masih lanjut pertanyaan lagi? Cukup Bu, saya kenyamukan buah ini. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu. Untuk link daftar hadir ada di kolom komentar. Selain itu Bapak Ibu, di kolom komentar itu ada saya kirimkan web PSLCC Kabupaten Kapuas. Nanti di situ akan muncul berita tentang webinar terbaru atau berita webinar terbaru dan tentang komunitas belajar PSLCC yang ada di PMM. Nanti bisa dibuka melalui link tersebut untuk sertifikat dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa diikuti. Dan untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti komunitas belajar kami di PMM, boleh dibuka komunitas belajar PGRI SLCC Kabupaten Kapuas. Bisa diikuti di akun PMM-nya untuk info webinar terbaru. Ya Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, memasuki acara yang terakhir kita yaitu penutup. Saya selaku moderator mewakili. Ya Bu Alia. Foto bersama dulu. Oh ya, kita foto bersama dulu. Masih share screen kan? Astagfirullah. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu, silahkan dibuka kameranya. Berikan senyum termanisnya malam ini. Pak Hendro minta tolong untuk difoto. Waduh, Al, foto Al. Laptopku hang Al, kepanasan. Ibu Alia mungkin. Saya coba ya. Iya. Cuman dari saya hanya beberapa yang kelihatan sih, nggak apa ya. Iya. Sebentar. Oke. Saya hitung dari sini 1, 2, dan 3. Berikan senyum terbaik ya Bapak Ibu. Oke, semoga benar-benar bahagia dan tidak pura-pura bahagia. 1, 2, dan 3. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Sudah selesai Bu Inke. Terima kasih Bu. Ya, kita memasuki acara yang terakhir Bapak Ibu yaitu penutup. Saya selaku moderator mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa.
dalam webinar malam ini, dan mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam kegiatan PSLCC Kabupaten Kapuas selanjutnya. Untuk menutup acara kita malam ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih Bu Inke, terima kasih Pak Enro, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Inke, Bu Alia, dan Pak Enro. Terima kasih Bu Alia. Terima kasih Bu Alia.